warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, para peserta kajian rutin pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Jatirogo dan juga pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Jatirogo yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan nikmat dan rahmatnya pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama bertemu di pengajian rutin kita ini dengan baik serta dalam keadaan sehat walafiat. Saya sendiri juga sudah sekian lama tidak berkunjung bersilaturahim ke masjid ini. Dulu namanya bukan Masjid Ronim Pak gini. Sejak kemudian dibangun oleh keluarga Ronim binti Abdillah Ad-Dabbas, maka berubah namanya sesuai dengan yang membangunnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya dan menerima semua amal baiknya. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini saya ditemani oleh bapak-bapak dari tim Majelis Tablik PDM Tuban, bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua setelah sekian tahun saya tidak kesini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas tentang ciri-ciri orang mukmin. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk dalam ciri-ciri yang disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun yang akan kita bahas mulai ayat yang pertama hingga ayat ke-11 nanti. Ya, karena itu adalah sebaik-baik pribadi, sebaik-baik golongan manusia yang akan mendapatkan pertolongan, kemudian rahmat kasih sayang dari Allah serta dibalas di akhirat kala dengan surganya. Ya, mudah-mudahan cukup waktunya, tadi sudah disampaikan saya dibatasi maksimal 50 menit. Mudah-mudahan tidak sampai 50 menit sudah selesai, sehingga banyak waktu yang tersedia nanti untuk sesi dialognya, sesi tanya jawabnya. Ya. Monggo Pak Agus yang belum kebagian materinya dibagikan. Ya. Kita akan membahas surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11 yang membahas tentang ciri-ciri orang yang beriman pada Allah SWT. Kami ambilkan dari tafsir Jalalain. Ya. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Ya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Itu 11 ayat dari surat Al-Mu'minun, ayat-ayat yang pertama. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengawali membuka surat ini dengan firman-Nya qad aflahal mu'minun.
Qad itu artinya adalah sungguh, sesungguhnya. Di dalam kaidah bahasa Arab ini disebut sebagai litahqiq, ya, untuk menunjukkan kesungguhan, ya. Qad, ya, sungguh, sesungguhnya, sebenarnya, ya. Jadi satu kata yang diawali dengan qad itu biasanya menunjukkan ada penekanan pengertian terhadap kalimat yang ada sesudahnya, gitu, ya. Di dalam surat Asy-Syams Allah juga menegaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, gitu. Ya, itu artinya juga sama. Qad aflaha, sungguh berbahagia, beruntunglah, man zakkaha, orang yang mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya, ya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya, begitu. Begitu pula di ayat ini, qad aflaha, sungguh beruntung, ya, pasti, berarti pasti beruntung, ya. Aflaha itu maknanya ditafsirkan di sini adalah faza, berbahagia, beruntung atau berbahagia. Siapa? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Jadi ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, ya. Nah, mulai ayat 2 ini Bapak Ibu, mari kita kupas satu persatu siapa saja yang disebut sebagai orang-orang yang beriman. Surat ini namanya adalah Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman, ya, orang-orang mukmin. Maka ciri-ciri orang mukmin disebutkan oleh Allah di sini, ya. Yang pertama pada ayat yang kedua ini, alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, ya. Alladzina, orang-orang, hum yang mereka itu, fi sholatihim, di dalam sholatnya, khoshi'un, senantiasa khusyuk, ya. Khoshi'un oleh Jalalain di sini ditafsirkan mutawadi'un. Mutawadi'un artinya merendahkan diri, penuh dengan perasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, jadi sholat yang kita kerjakan itu tidak boleh hanya sekedar melakukan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan tanpa adanya penghayatan dan memperhatikan tuma'ninahnya, ya. Al-khusyu'u fis sholah, atau khusyuk di dalam sholat itu ada 3 macam, ya. Jadi kalau kita memahami, maka harus kita pahami dengan sebenar-benarnya. Al-khusyu'u fis sholah, khusyuk di dalam sholat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah al-khusyu'u fil harokah, khusyuk dalam hal gerakannya, ya. Ketika kita melaksanakan sholat sendiri, lebih-lebih berjamaah, maka kita harus memperhatikan khusyuk di dalam hal gerakan ini, ya. Sholat yang benar yang dilaksanakan dengan tidak tergesa-gesa atau tidak kesusu, bahasa Jawanya itu, ya. Dilaksanakan dengan penuh ketenangan atau tumak-ninah, ya. Antara gerakan satu ke gerakan yang berikutnya harus dilaksanakan dengan tenang, tidak boleh terburu-buru, tergesa-gesa. Jadi kita tidak sedang berolahraga, mohon maaf Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita berolahraga itu kan gerakannya penuh dengan tenaga, bahkan mungkin dengan cepat, kan begitu. Tapi sholat ini bukan seperti itu, ya. Maka harus diperhatikan antara gerakan yang satu ke gerakan yang berikutnya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam harus diperhatikan. Begitu pula dengan posisi tubuh kita, ya. Ini banyak yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Misalnya pandangan mata itu ketika kita berdiri, dan ketika kita ruku, dan ketika kita sujud, ketika kita tasyahud, itu seharusnya di mana? Harus kita perhatikan, ya. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita ketika kita dalam posisi berdiri, ruku,
itu dan duduk di antara dua sujud, maka pandangan kita harus ke arah tempat sujud. Maka adalah keliru ketika kita sholat sementara pandangan kita lurus ke depan, misalnya begitu. Atau bahkan ada yang ke tempat lain, ke atas atau ke kanan dan ke kiri, itu sama sekali tidak menunjukkan kekhusyuan di dalam sholat. Ketika kita tasyahud, maka pandangan mata kita mengarah ke jari telunjuk kita, ya. Itu salah satu contohnya, ya. Begitu pula ketika kita dari antara dua sujud itu kan ada duduk, ya. Duduk itu juga ada dua macam, ada duduk iftirosh dan ada duduk tawarruk, ya. Duduk iftirosh adalah duduk yang kita beristirahat sejenak, itu juga tidak boleh terburu-buru. Duduk tawarruk juga posisinya seperti apa. Nah, ketika bangkit dari sujud itu juga bagaimana? Intinya harus kita perhatikan. Ya, ini yang pertama, khusyuk di dalam hal gerakan, al khusyu'u fil harokah. Kemudian yang kedua adalah al khusyu'u fil qiraah, khusyuk dalam hal bacaan. Ketika kita sholat, maka juga harus memperhatikan bacaan-bacaan kita dalam sholat tersebut. Terutama yang sangat dipentingkan adalah ketika kita sholat berjamaah, di mana sang imam itu harus memperhatikan betul kualitas bacaannya, tahsinnya itu harus betul-betul diperhatikan. Ya, apalagi secara umum Allah SWT memerintahkan di dalam surat Al-Muzammil itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Nah, tartil itu pengertiannya menurut para ulama adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Huruf-hurufnya bertajwid, ya. Antara bacaan bo dengan bacaan zo itu juga harus diperhatikan. Antara a dengan a, h dengan h, nah itu berbeda. H dengan kho, nah itu berbeda. Antara da dengan za, nah itu berbeda. Karena bunyi yang berbeda, lafadz yang berbeda itu berbeda pula maknanya. Ya begitu. Ya. Misalnya Allah berfirman, ya, wujuhu yawma idzin nabirah ila rabbiha nazirah. Nah itu sama-sama nazirah tapi berbeda bunyinya itu, sehingga berbeda maknanya. Agak begitu. Wujuhu yawma idzin nabirah itu pakai bot yang tebal, bot. Jadi kalau kita membunyikan harus pipi ini harus menggelembung, bo begitu. Wujuhu yawma idzin nabirah, bo. Sedangkan yang kedua itu nazirah, lebih ringan. Yang pertama pakai dot, kemudian yang kedua pakai zo. Nah itu beda. Itu transliterasinya, bunyinya kalau kita baca di Quran terjemah yang dari Kemenak maupun yang lainnya itu berbeda. Biasanya kalau dot itu pakai dl, kalau zo itu pakai zh. Nah begitu. Karena maknanya juga berbeda. Nabirah pakai dot itu artinya berseri-seri, sumringah, bunga. Nah gitu. Ya, kalau nazirah pakai zo itu adalah melihat, memperhatikan. Jadi wujuhu yauma idzin nabirah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, ila rabbiha nazirah, karena melihat secara langsung kepada Tuhannya. Nah, ini kalau kita samakan nanti artinya kan bisa kacau ya. Nah, itu. Jadi khusyuk di dalam bacaan ketika kita sholat itu harus diperhatikan. Bapak Ibu, ketika sholat berjamaah lalu imamnya membaca Al-Qur'annya dengan benar, nomor satu ya, sesuai dengan kaidah tajwid, apalagi kemudian juga suaranya merdu, kira-kira panjenengan sholatnya tambah khusyuk atau tambah tidak khusyuk? Khusyuk nggih. Nggih. Wonten ingkang nembe rawuh saking ibadah haji sak menika teng mriki?
Mboten. Nah, kalau di sana ya pasti khusyuk karena imam-imam Masjid Haramain, Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi pastilah di sana sudah kualifikasinya sudah beda kan begitu ya. Ya. Jadi kalaupun tidak seperti itu diusahakan kaidah tajwidnya diperhatikan. Ya. Panjang pendeknya juga begitu. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Itu pendek ya. Ada yang membaca Al-Qari'ah. Lah kan keliru. Karena itu seharusnya dibaca pendek gitu. Nah, kalau makmumnya itu mengetahui hukum-hukum tajwid, bacaan Al-Qur'an yang tahsin, yang benar, sementara imamnya membaca dengan tidak benar, itu pasti ya akibatnya kurang khusyuk. Jadi itu pentingnya kita memperhatikan khusyuk dalam hal bacaan, terutama ketika sholat itu dibaca dengan keras, jahar ya. Jadi imamnya harus diperhatikan gitu. Karena itu biasanya yang ditugaskan menjadi imam di masjid-masjid itu tertentu, yang memang mempunyai bacaan yang benar, irama lagunya juga bagus ya, suaranya merdu dan panjang, yang hal itu bisa mendukung kita, membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat gitu. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah al-khusyu'u fil qalbi ya. Khusyuk dalam hati. Ini yang paling susah, paling sulit. Kalau khusyuk gerakan, kita masih bisa mengusahakan. Ya, ketika ruko itu harus berapa itu? 90 derajat katanya kan begitu. Di dalam hadis disebutkan Rasulullah ketika ruko itu seandainya air dituang di atas punggungnya itu tidak akan jatuh. Ya, karena saking lurusnya. Nah kan begitu. Nah, kita juga bisa. Yang penting badannya masih sehat, insya Allah masih bisa tegak berdiri ya. Nanti ruko, sujud juga bisa sempurna. Khusyuk dalam bacaan bisa dipelajari, bisa dipelajari. Tapi khusyuknya hati itu yang tidak mudah. Ya, saya kira tidak satu pun di antara kita yang tidak pernah tergoda ketika kita di dalam sholat dalam hal ingatan di luar sholat. Nggih napa nggih? Nggih toh? Tadi ketika mau berangkat ke masjid sudah berniat khusyuk di dalam sholat begitu. Ya, mau konsentrasi. Tapi ketika sholat tiba-tiba ada saja yang teringat ketika di dalam sholat. Bahkan kadang-kadang mohon maaf, kita mendapatkan inspirasi dalam tanda kutip itu ketika sholat kan gitu. Menemukan solusi permasalahan itu ketika dalam sholat begitu ya. Meskipun itu baik, sesungguhnya tidak baik karena berarti sholat kita tidak khusyuk. Kita ingat sesuatu di luar sholat. Itu tidak mudah ya. Tidak mudah. Sekalipun sahabat juga seperti itu. Ya, tidak mudah untuk khusyuk secara penuh, totalitas hatinya ketika kita dalam sholat. Nah, tapi itu adalah tuntutan. Ciri orang mukmin yang pertama adalah sholatnya khusyuk. Ini ya harus kita perhatikan tadi, baik khusyuk gerakan, khusyuk bacaan maupun terutama adalah khusyuk di dalam hati. Lah oleh karena itu tafsirnya ini tadi orang yang merendahkan diri penuh dengan perasaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara yang bisa membantu kita untuk khusyuk hati kita ketika sholat adalah memahami bacaan ya. Ketika kita sholat maka kita usahakan agar memahami apa yang kita baca. Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Itu kalau kita paham maknanya maka akan membantu kita untuk lebih khusyuk karena berarti kita ini kecil. Subhana rabbiyal a'la, Maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi semuanya adalah rendah kecuali Allah saja. Bismillah. Kemudian yang kedua, tipsnya atau caranya supaya kita bisa khusyuk adalah ya konsentrasi. Tidak usah mengingat yang lain-lain ketika kita sholat. Kita usahakan hati kita ini hanya konsen untuk sholat. Kemudian yang ketiga berdoa, meminta kepada Allah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi.
Ketika kita sudah membaca doa iftitah sebelum surat Al-Fatihah kan diajarkan Rasulullah begitu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, dari bisikannya, dari rayuannya, gitu. Ya, mudah-mudahan dengan begitu nanti kita akan bisa khusyuk di dalam sholat, begitu. Ya, ini ciri yang pertama. Kemudian berikutnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina, dan orang-orang hum yang mereka itu 'anil lagwi, terhadap hal-hal yang tidak berguna. Ya, apa saja hal yang tidak berguna itu? Minal kalam, baik berupa perkataan, wa ghairi, maupun yang lainnya. Mu'ridun, mereka itu menjauhkan diri. Jadi menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Seorang mukmin yang baik selalu berusaha mengisi waktu demi waktunya itu untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk dirinya, untuk keluarganya, maupun untuk manusia pada umumnya. Tidak ada waktu untuk berleha-leha, apalagi mengerjakan hal-hal yang sia-sia. Itu ciri orang mukmin. Bahkan seorang muslim juga begitu, disebutkan oleh Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang itu yaitu dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ngopi di kafe, di kedai, di warung kopi, pareng napa mboten? Boleh Pak ya? Ya boleh gitu. Tapi ya jangan kemudian semalaman ngopinya gitu. Ya secukupnya saja gitu. Ya, secukupnya saja. Jangan kok kemudian seharian semalaman ya nongkrong di warung kopi begitu. Dan nanti kewajiban-kewajiban kita yang lainnya bagaimana? Tidak tertunaikan dengan sebaik-baiknya. Banyak kewajiban-kewajiban kita yang lainnya yang juga harus dilaksanakan, ditunaikan. Butuh waktu, kan begitu. Ya. Kongko gitu, nongkrong di pinggir-pinggir jalan dan sebagainya, ya, naik motor dengan model knalpot yang dibolongi begitu, yang suaranya kenceng begitu, hal-hal yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Ya, masih banyak hal lain yang sangat diperlukan, yang bermanfaat, yang harus kita kerjakan. Prinsipnya, setiap tarikan nafas kita sebagai orang mukmin itu harus mengandung nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tadi itu prinsipnya. Di antara kebaikan Islam seseorang itu dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau sudah malam ya tidur. Jangan ngelutus. Ya, keluyuran, ndak karu-karuan. Ya, kecuali ada hajat yang diperlukan untuk itu. Ya, jam 8, jam 9, maksimal jam 10 tidur. Mengapa? Supaya di akhir malam bisa bangun untuk melaksanakan sholat malam, kan begitu. Juga sholat subuhnya tidak telat, begitu. Jadi diatur waktunya. Ya, munazzaman fi syu'unih. Jadi orang mukmin itu orang yang kegiatannya itu teratur, ya, teratur. Di mana ada waktu untuk tidur, di mana ada waktu untuk bekerja, di mana ada waktu untuk beribadah, ya, bersantai, bercengkrama bersama keluarga dan sebagainya. Semua teratur dengan sebaik-baiknya. Apalagi di dalam banyak ayat Allah itu selalu banyak bersumpah dengan menyebutkan waktu. Termasuk waktu sore seperti sekarang ini, wal asri, demi waktu asar, ya. Nanti di waktu malam Allah bersumpah lagi, wal lail, demi waktu malam. Nanti ketika tiba waktu fajar, wal fajri, demi waktu fajar. Ya, ketika masuk subuh, was subhi. Ya, nanti matahari naik sedikit, wadduha. Ketika di siang hari, wan nahar, demi waktu siang. Begitu. Itu menunjukkan betapa waktu itu sangat penting dan harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak menyia-nyiakannya. Nah ini, ya. Jadi terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat, orang-orang mukmin itu senantiasa menghindari, meninggalkan. Yang dikerjakan itu hanya hal-hal yang bermanfaat saja, yang ada gunanya.
baik untuk dirinya, keluarganya, dan orang-orang lain, ya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina, dan orang-orang hum yang mereka lizzakati terhadap zakatnya, fa'ilun mereka menunaikannya, ya. Muaddun, menunaikan itu maksudnya membayarnya, ya. Ini seperti yang kita pahami bersama bahwa zakat itu salah satu dari rukun Islam. Artinya seseorang itu disebut muslim sejati apabila zakatnya dibayarkan, ditunaikan. Kalau sudah sampai nisabnya, kalau sudah sampai haulnya. Nisab itu adalah batas minimum kepemilikan harta bagi seorang muslim yang harus dikeluarkan zakatnya. Misalnya kalau emas itu adalah 85 gram. Jadi kalau ibu-ibu yang ada di sini mempunyai emas hanya 1 gram, 2 gram, 5 gram dan seterusnya, maka itu belum wajib dizakati. Begitu, ya. Zakat pertanian, ya. Apakah dengan irigasi atau tanpa irigasi itu berbeda, ya. Ketika dengan irigasi maka zakatnya adalah 5%, ya. Kalau tanpa irigasi adalah 10%, gitu. Zakat penghasilan, ya, itu setara dengan 85 gram emas. Tinggal dihitung sekarang emas 1 gramnya berapa, kalikan sebanyak 85. Kalau nilainya sama dengan itu berarti sudah wajib dizakati. Itu zakat, ya. Karena itu menjadi salah satu kewajiban yang harus ditunaikan. Dulu pada zaman Abu Bakar itu diangkat menjadi khalifah yang pertama di dalam Islam, salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh beliau adalah masalah zakat ini. Karena banyak kaum muslimin yang kemudian tidak menunaikannya, alias murtad. Jadi orang muslim yang tidak melaksanakan membayar zakat itu disebut murtad, Bapak Ibu, keluar dari agama Islam. Sama dengan orang yang tidak sholat, itu disebut murtad, gitu, ya. Dan orang yang murtad itu dalam syariat itu diperangi, ya, diperangi. Karena murtad dianggap kafir, diperangi, ya. Makanya beliau menyampaikan dalam pidato politiknya itu, ya. Jadi wal qawiyyu fikum dhaifun indi hatta akhudhal haqqo minhu. Nah, beliau mengatakan begitu. Wal qawiyyu fikum, orang yang kuat di antara kalian, maksudnya orang yang kaya, ya. Dhaifun indi, itu lemah menurutku, dalam pandanganku sebagai amir, sebagai pemimpin, ya. Jadi orang yang kaya itu menurut pemimpin orang yang lemah. Karena lemah maka dia berhak untuk mengambil zakatnya. Hatta akhudhal haqqo minhu, aku akan mengambil kewajiban zakat itu darinya. Wadha'ifu fikum, dan orang yang lemah di antaramu, maksudnya orang miskin, qawiyun indi, menurutku kuat, ya. Orang yang miskin itu, aku sebagai pemimpin, maksudnya sebagai presiden, sebagai ulil amri, hatta akhudhal haqqo lahu, sehingga aku akan memberikan hak kepadanya. Nah, itu pidato politik beliau tentang zakat. Sehingga waktu itu kaum muslimin yang tidak mau membayar zakat, di mana itu sudah ditunaikan ketika zaman Rasulullah, diperang. Nah, betapa itu sangat penting, ya. Nah, itu pun Bapak Ibu kan hanya ditunaikan ketika sudah sampai tadi itu haul. Haul itu adalah kepemilikan selama 1 tahun, begitu, ya. Dan sampai nisabnya, batas minimum yang dimilikinya. Ketika belum sampai itu maka belum perlu dizakati. Tetapi di samping itu juga ada infak dan sodakoh yang sifatnya lebih luas, tidak terikat dengan haul maupun nisab. Berapapun harta yang kita miliki, tidak harus menunggu tadi itu 85 gram emas atau 1 tahun, boleh kita berinfak dengannya, boleh kita bersedekah dengannya, gitu.
Nah, tetapi minimal yang harus kita tunaikan itu adalah zakat. Kalau itu juga tidak ditunaikan, maka berarti kita tidak disebut sebagai orang mukmin. Yang berikutnya, walladzina hum li furujihim hafizun. Walladzina, dan orang-orang hum yang mereka itu li furujihim terhadap kemaluannya, ya, hafidun, senantiasa memelihara atau menjaga anil haram, dari hal yang diharamkan, ya. Jadi orang-orang mukmin itu senantiasa menjaga kehormatannya, ya, menjaga harga dirinya, menjaga kemaluannya, tidak sembarangan, ya, semuanya diperhatikan, tidak melakukan hal-hal yang haram, ya. Tapi Allah adalah yang menciptakan kita sekaligus mengetahui kebutuhan kita. Ketika Dia melarang untuk melakukan hal-hal yang haram, maka membolehkan melakukan hal-hal yang dihalalkan. Maka pada ayat berikutnya dijelaskan, illa ala azwajihim, kecuali, ya, terhadap istri-istri mereka, ya, ai min zaujatihim, terhadap istri-istri mereka, ya. Artinya kalau terhadap istrinya, ya, bukan hanya saja boleh, bahkan di dalam sebuah hadis itu disebutkan, ketika seorang suami itu menunaikan kewajibannya kepada istrinya, itu bernilai ibadah, ya, ya, maka dia bernilai ibadah. Para sahabat kemudian heran, ya Rasulullah, apakah kami melakukan sesuatu yang sudah menjadi hak kami itu bernilai ibadah? Kemudian Rasulullah balik bertanya, bagaimana kalau seandainya itu dilakukan pada orang yang tidak halal, pada bukan istrinya, apakah dia bermaksiat? Iya, tentu saja. Lah makanya ketika kita menunaikan kepada istri kita, maka itu bernilai ibadah, begitu, ya. Jadi terhadap istrinya mereka itu diperbolehkan untuk bersenang-senang, karena tidak ada lagi batas antara suami dan istri, ya, ya. Auma malakat, atau apa yang dimiliki, apa yang mereka miliki, aimanuhum, dari budak-budak mereka. Artinya ai as-saraya, yaitu hamba sahaya, wanita yang mereka tawan dari peperangan. Jadi dulu itu Bapak Ibu para jamaah, ada perbudakan, ada hamba di dalam syariat itu sama dengan barang yang dimiliki, ya, itu menjadi milik tuannya sepenuhnya, ya. Jadi kalau ada hamba wanita, tuannya laki-laki, maka itu tuannya boleh melakukan apapun sebagaimana dia boleh melakukan terhadap istrinya. Tidak begitu, ya. Sedangkan orang lain tidak. Nah, begitu, ya. Atau tawanan perang, ya, atau tawanan perang, seandainya ada wanita yang ikut berperang lalu menjadi tawanan, nah itu, dan kemudian dibagi menjadi hak salah satu pasukan, itu juga boleh, gitu, ya. Tetapi kan sekarang perbudakan, hamba sahaya itu tidak ada, gitu. Jadi tapi Al-Qur'an membahasnya seperti itu, ya. Kecuali kepada istri mereka atau budak hamba sahaya, fa innahum ghairu malumin, maka mereka itu tidaklah tercela melampiaskan keinginannya itu, melampiaskan nafsunya itu, tidak tercela karena pada tempatnya, ya. Fi ityanihinna, apabila mereka mendatanginya, nah, gitu, ya. Nah, di luar itu, kepada istri atau hamba-hamba budak yang mereka miliki, ayat yang ke-7, ya, disebutkan oleh Allah, famani petagho, maka barang siapa yang menginginkan waro adzalika,
Selain itu, bukan istrinya, bukan budaknya, minaz zaujati was saraya kal istimna bil yadi fi ityanihinna. Itu tafsirnya yang di dalam tulisan Arab yang tidak di dalam kurung itu tafsirnya Jalalainnya ya. Minaz zaujati was saraya kal istimna bil yadi fi ityanihinna, ya, selain istri-istri sendiri dan hamba sahaya wanita tawanan mereka, ya, untuk pelampiasan hajat biologisnya, ya, seumpamanya melakukan masturbasi begitu, ya, bagaimana yang seperti itu? Faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, artinya berdosa, artinya haram begitu, ya. Al mutajawizuna ilaiha la yahillu lahum, ya, melampaui batas halal dan melakukan hal-hal yang diharamkan bagi mereka, ya, gitu. Jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala itu sudah membuat syariat yang sedemikian sempurna, ya. Jadi pernikahan dihalalkan, bahkan dianjurkan, tetapi zina dilarang. Maka pintu-pintu untuk menuju zina juga ditutup sedemikian rupa untuk menjaga kesucian jiwa kita, ya, menjaga kemurnian kemanusiaan kita, ya, dari kekotoran-kekotoran yang seperti itu. Nah, ini tiga ayat ini satu rangkaian, ya. Kemudian ayat yang ke-8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina, dan orang-orang hum yang mereka itu li amanatihim terhadap amanat-amanat mereka, jam'an wa mufradan. Ini dibaca secara jamak dalam bentuk plural begitu, wa mufradan maupun dalam bentuk mufrad. Kadang dibaca li amanatihim, ya. Kadang dibaca li amanatihim bentuk jamak dan bentuk mufrad begitu, jamak dan tunggal, ya, amanatihim atau amanatihim begitu. Orang-orang yang terhadap amanat mereka, wa ahadihim, dan janji mereka, ya. Mohon perhatikan itu yang tulisan Arabnya yang tidak di dalam kurung, fima bainahum au fima bainahum wa bainallahi min sholatin wa ghairiha, ya, yang mereka adakan, janji yang mereka adakan di antara sesama mereka atau antara mereka dengan Allah. Jadi ada janji antara manusia, ada janji manusia dengan Allah. Apa janji manusia dengan Allah, ya? Min sholatin wa ghairiha, seperti sholat dan lain-lainnya, ibadah-ibadah yang lain. Itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana? Ra'un, mereka senantiasa memeliharanya. Jadi orang-orang mukmin, orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Nah, gitu. Jadi orang mukmin itu orang yang pantang bagi mereka itu cidro janji, tegone kowe ngapusi. Jadi itu bukan ciri orang mukmin, ya. Kalau orang yang munafik itu cidro janji, tegone kowe ngapusi. Nah, itu karena wa idza tumina khona. Jadi orang-orang munafik itu kalau diberikan amanat dia khianat. Kalau berbicara dusta, ya. Kalau berjanji ingkar, ya tadi itu cidro janji, tegone kowe ngapusi gitu. Tapi kalau orang mukmin memelihara apa yang diamanatkan, ya, yang sudah dijanjikan gitu, baik janji dengan sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hafidun, mereka raun, mereka itu menjaga gitu, ya. Kemudian berikutnya walladzina hum ala sholawatihim
yuhafizun walladzina dan orang-orang hum yang mereka itu ala sholawatihim terhadap solat mereka. Ya, kadang dibaca jamak, kadang dibaca mufrad. Jamak berarti sholawat, kalau dibaca mufrad sholatun. Nah, kan begitu. Ya, yuhafizun, mereka memeliharanya. Ya, yuqimunaha fi auqatiha. Tafsirnya tulisan Arab yang di paling pinggir Bapak Ibu, yuqimunaha fi auqatiha. Mereka mengerjakannya tepat pada waktunya, gitu. Jadi salah satu keutamaan amalan itu adalah ketika Rasulullah ditanya amalan apa yang paling utama, sholat pada waktunya. Di dalam riwayat yang lain, sholat di awal waktunya. Jadi begitu azan dikumandangkan, saat itu kita sholat. Ya, bukan sekedar pada waktunya, tapi juga di awal waktunya. Ya, seperti ini ya masih bisa kita sholat asar, masih bisa karena belum habis. Tapi kalau terlalu mepet dengan maghrib, jadinya sarip, asar dan maghrib. Kadang nggak jelas ini asar atau maghrib karena saking mepet waktunya dengan maghrib, sehingga sebetulnya sarip, asar dan maghrib, gitu. Nah, orang mukmin yang baik tidak seperti itu, ya. Apalagi Allah sudah menegaskan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang-orang mukmin yang sudah ditentukan waktunya, jadi tidak menunda-nundanya. Nah, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, selanjutnya ya Allah menegaskan ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang dengan ciri-ciri dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9 itu tadi, mereka semua itu adalah al-warisun, orang-orang yang akan mewarisi. La ghairuhum, bukan selain mereka. Hanya mereka yang ayat yang kedua sampai yang ke-9 tadi itu yang akan menjadi pewaris. Ya. Pewaris apa? Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Ya, mewarisi sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan di dunia sampai di akhirat, yaitu surga. Surga pun juga yang tingkatannya paling tinggi. Kita baca ayat yang ke-11, alladzina yaritsunal firdaus, yakni yang akan mewarisi surga firdaus, ya. Huwa jannatu a'lal jannan, ya, surga yang tempatnya paling tinggi itu surga firdaus, ya. Jadi seandainya tamu begitu VVIP, very important person, orang yang sangat paling penting, nah gitu. Ya, penduduk surga kalau sudah menempati firdaus itu berarti VVIP, ya, orang yang sungguh sangat penting, nah gitu. Ya. Hum fiha khalidun, mereka itu di dalam surga firdaus itu kekal buat selama-lamanya, ya. Fi dzalika isyaratun ilal ma'adi wa yunasibuhu dzikrul mabda' ba'dahu. Nah, tafsirannya, ya, terjemahannya, ya, di dalam ayat-ayat yang telah lalu terkandung isyarat yang menunjukkan tempat kembali di akhirat. Hal ini sangat relevan bila disebutkan hal-hal yang menyangkut masalah permulaan atau asal kejadian sesudah pembahasan tadi itu. Nah, karena ayat yang ke-12-nya ini nanti Bapak Ibu akan ditegaskan tentang asal mula penciptaan manusia dan apa-apa yang harus dikerjakannya. Tapi itu pada periode pertemuan yang akan datang. Begitu Mas Adi. Ya, insya Allah akan kita sambung lagi. Jadi untuk sekarang ini karena waktunya sudah dibatasi, kita selesaikan ayat 1 sampai yang ke-11. Ciri-ciri orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini menjadi orang-orang mukmin yang sejati. Amin. Semua kita mudah-mudahan ditempatkan di surga firdaus oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian karena waktu yang terbatas,
Kami cukupkan sementara sampai di sini dulu.